Seorang wanita paruh baya di Magelang, Jawa Tengah ditemukan tewas tertimbun di sebuah kubangan. Ternyata ia dibunuh oleh suami keduanya yang baru ia nikahi beberapa minggu lalu. Ditemukan jenazah korban pada posisi yang memang sudah meninggal dunia dan hari ini juga kita laksanakan otopsi. Selalu menghina dan membanding-bandingkan dengan suaminya. Pelaku diberikan hukuman yang dihukum seumur hidup karena ya nggak bisa ditukar nyawa dengan apapun. Pagi itu, sekitar pukul 4.30, iring-iringan mobil nampak memasuki Desa Kerasak, Kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Sepertinya mereka menuju sebuah perkebunan yang ada di wilayah tersebut. Dilanjutkan dengan berjalan kaki, sejumlah orang yang ternyata anggota Satreskrim Polresta Magelang dibantu anggota Polsek Salaman dan Polsek Kajoran ini menyusuri kebun untuk sampai ke sebuah tempat yang ada di dalamnya. Rupanya kubangan inilah yang menjadi tujuan Pak Polisi. Dengan menggunakan penerangan seadanya, polisi mencoba menyusuri kubangan. Mentas dan mentas. Hari sudah mulai terang, pencarian terus dilakukan. Rupanya polisi sedang mencari sesosok mayat wanita yang ditimbun di dalam kubangan ini. Masih Zat, coba sih Zat. Kasih ke Ayus. Sementara di tepi kubangan, terlihat seorang pria berkaos hitam dan berkain sarung dengan tangan terikat borgol. Pria ini ternyata pelaku yang telah menimbun jasad korbannya di dalam kubangan ini. Ia dibawa ke lokasi untuk menunjukkan di mana korban dikubur. Sampai akhirnya polisi menemukan sesosok mayat wanita yang dimaksud. Tubuhnya sudah mulai membengkak dan mengeluarkan aroma tak sedap. Untuk keperluan penyidikan, jasad wanita ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk diotopsi. Dari hasil olah TKP memang pada saat itu kondisi tempat menimbun sudah terendam air. Kemudian pada pagi hari ya kita laksanakan penggalian olah TKP, memang benar ditemukan jenazah korban pada posisi yang memang sudah meninggal dunia dan hari ini juga kita laksanakan otopsi. Korban adalah Andriani. Wanita berusia 50 tahun ini tercatat sebagai warga Desa Kuaderan, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Andriani sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada pertengahan Desember 2023 lalu. Saya mencoba menghubungi keluarga-keluarga jauh yang mungkin ibu ke sana gitu, tapi tidak ada. Terus setelah itu dengan kontak kakak atau gimana? Ya, kontak kakak di rumah bude saya
menanyakan tahu ibu di mana enggak, tapi kakak saya juga enggak tahu. Terus saya cerita kronologi ke kakak, terus kakak menyarankan untuk lapor polisi karena sudah lewat 24 jam. Lalu siapa sosok pria yang digelandang ke tempat ditemukannya mayat Andriani? Ternyata pria ini adalah suami kedua Andriani. Namanya Surohmat. Rohmat adalah orang yang telah menghabisi nyawa Andriani. Jadi setelah sekitar tanggal akhir Desember ataupun 25 Desember ada pengaduan ke Polsek Kajoran, tim Reskrim Polsek Kajoran terus berkomunikasi dengan teman-teman Reskrim Polresta Magelang. Dari hasil laporan, hasil penyidikan, akhirnya kita berkesimpulan melaksanakan olah TKP awal. Jadi kalau olah TKP awal berarti ke rumah korban atau rumah pelaku, di mana menurut keterangan anak, korban ini kan diantar ke kediaman pelaku. Dari hasil olah TKP di rumah ditemukanlah gelang milik korban yang berada di gundukan pasir. Setelah ditanya pada tanggal 5 Januari malam, itu tersangka akhirnya mengakui bahwa suami atau tersangka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Andriani tewas di tangan Surohmat. Lalu apa yang dilakukan oleh Surohmat kepada Andriani saat itu? Pelaku Surohmat sakit hati terhadap korban Andriani. Ia tak terima karena sering dihina dan dibandingkan dengan suami korban sebelumnya. Pelaku pun akhirnya membunuh korban saat diminta untuk mengantar korban ke tempat pijat. Ditemukan jenazah korban pada posisi yang memang sudah meninggal dunia dan hari ini juga kita laksanakan otopsi. Selalu menghina dan membanding-bandingkan dengan suaminya. Pelaku diberikan hukuman yang dihukum seumur hidup karena ya nggak bisa ditukar nyawa dengan apapun. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Surohmat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Andriani, istrinya sendiri. Keterangan sejumlah saksi dan adanya kecurigaan terhadap keterangannya meyakinkan polisi kalau Surohmatlah yang telah menghabisi nyawa istrinya. Seperti penjahat-penjahat lain, awalnya Surohmat tak mengakui perbuatannya. Karena kejelian polisi, semua akhirnya terbongkar. Ada keterangan yang tidak pas yang berubah daripada si suami yang kita tetapkan sebagai tersangka. Yang awal menyampaikan bahwa korban sampai. Yang kedua, korban tidak pernah sampai. Jadi kita coba menghubungkan. Pukul 00 di tanggal 4 Januari, mau masuk ke tanggal 5. Disitulah kita menemukan ini. Kita menemukan ini di dalam rumahnya, ditumpuk di dalam ruangan dapur. Kita bertanya, nah ketika kita bertanya ini sudah tahu bahwa ini milik istrinya, dia juga akhirnya diam bingung dan kalut. Di jam 2 suaminya yang sebagai tersangka ini nangis. Akhirnya pukul 4 pagi di tanggal 5 Januari 2024 semua terungkap. Baik bagaimana melakukan eksekusi, memindahkan korban sampai memendamkan korban di tempat rendaman bambu di daerah Salaman, yang kurang lebih 30 meter dari kediaman si pelaku. Akhirnya Surohmat tidak bisa mengelak ketika sejumlah barang bukti didapatkan oleh polisi. Barang bukti penting yang ini saya bisa perlihatkan, ini menjadi kunci pengungkapan perkara tersebut. Yang kedua, kita amankan pacul. Pacul itu digunakan oleh tersangka untuk membenamkan korban dengan tanah. Kemudian yang ketiga, kendaraan motor yang digunakan pelaku untuk membonceng korban menuju ke tukang pijat tapi tidak sampai ke lokasi, di tengah jalan diturunkan dan dibunuh.
Jadi ada 3 barang bukti. Tim menyingkap tabir sempat menemui Surohmat di Mapolresta Magelang. Kepada kami, Surohmat mengaku membunuh istri keduanya itu karena kesal sering dihina dan dibanding-bandingkan dengan suami sebelumnya. Ya, memang Surohmat mengalami cacat di bagian telinganya. Padahal saya benar-benar cinta sama dia, Mang. Tapi entah kenapa namanya khilaf ya, hilang akal sehat. Menghina dan membanding-bandingkan dengan suaminya. Saman ge wis cacat, kepisan kurang perhatian, itu beda karo sing biyen. Diulang-ulang. Puncak kekesalan Surohmat terjadi pada saat istrinya pulang ke rumah setelah berkunjung ke tempat tinggal anaknya dan marah-marah karena telepon genggamnya tidak bisa dihubungi saat diminta untuk menjemputnya. HP mati. Katanya telepon, nggak keangkat, dia marah-marah itu. Datang teman, gedor-gedor jendela, terbangun, tak buka pintunya, dia langsung ngomel-ngomel. Masih dalam keadaan marah, Andriani kemudian minta diantar untuk pijat. Dalam keadaan kesal, Surohmat pun kemudian menuruti keinginan Andriani. Dengan menggunakan sepeda motor, keduanya pun berangkat menuju tukang pijat. Selama di perjalanan, Andriani terus memaki Surohmat sampai akhirnya Surohmat naik pitam. Dan pembunuhan itu pun terjadi. Jasad Andriani dibuang ke dalam kubangan yang biasa digunakan oleh warga untuk merendam kayu reng di Desa Kerasak. Untuk memastikan tak ada yang melihat jasad istrinya, keesokan harinya Surohmat sempat kembali ke kubangan dan kembali menimbunnya dengan tanah. Ya itu berhenti langsung. Saya turun. Langsung nangkep ya. Megang dia? Megang apanya? Kena lehernya itu. Terus? Langsung jatuh gitu. Jenengan cekik ya? Enggak, sampai bentur-benturkan kepalanya ke jalan atau enggak itu? Iya. 3 kali. Saya itu tarik ke kolam itu. Saya kubur pakai tangan. Paginya saya tambah lagi dengan emot. Gunakan cangkul. Saya minta maaf. Benar-benar hilaf. Saya benar-benar sayang dan cinta sama dia. Surohmat telah melakukan kejahatan. Ia telah menghilangkan nyawa orang lain. Hukuman berat pun akan dijalaninya. Berkaitan dengan ancaman hukumannya, kita terapkan pasal 338 KUHP, ya ancaman hukuman dari 20 tahun penjara sampai dengan ancaman hukuman seumur hidup. Malam sebelum tewas, sang anak sempat mengantar ibunya pulang ke rumah ayah tirinya. Namun siapa sangka, ternyata itu adalah bakti terakhir sang anak terhadap ibunya. Ditemukan jenazah korban pada posisi yang memang sudah meninggal dunia dan hari itu juga kita laksanakan otopsi. Selalu menghina dan membanding-bandingkan dengan suaminya. Pelaku diberikan hukuman yang dihukum seumur hidup karena ya nggak bisa ditukar nyawa dengan apapun. Andika Danu Prasetya. Pemuda ini adalah anak Andriani, wanita paruh baya yang tewas dibenamkan di sebuah kubangan oleh suami keduanya, Surohmat. Andika pun mengungkapkan kalau ia mendapat kabar ibunya tewas dari media sosial. Keluarga dapat kabar itu dari grup sama dari sosial media.
karena sudah menyebar berita penemuan mayat di desa Ngerasa itu, terus bisa diidentifikasi. 15 Desember 2023, saat itu malam hari, dan Andika benar-benar tak menyangka kalau pertemuannya dengan sang ibu adalah pertemuan terakhirnya. Karena saat itu sang ibu sudah tidak bisa lagi dihubungi. Setelah hari Jumat itu saya nganter, terus nggak bisa dihubungi kontak ibu saya. Hari Senin pagi saya datang ke rumah pelaku dan menanyakan ibu saya, tapi pelaku katanya tidak tahu gitu. Sejak itu, Andika dan keluarga sempat mencari keberadaan sang ibu. Mereka bahkan sempat membuat pengumuman tentang hilangnya ibu mereka dan disebar lewat media sosial. Menurut Andika, setelah menikah lagi, sang ibu memang sudah tidak tinggal serumah. Ia tinggal bersama Surahmat, suami barunya. Namun siapa sangka, di pernikahannya yang kedua ini membuat Adriani meregang nyawa. Harapan keluarga yang pasti pelaku diberikan hukuman yang setimpal lah. Kalau bisa ya dihukum seumur hidup penjara. Karena ya nggak bisa ditukar nyawa dengan apapun. Sementara itu menurut Arifin, kepala dusun Karanganyar tempat Surahmat tinggal, ia mengungkapkan kalau pasangan Surahmat dan Andriani merupakan pasangan pengantin baru. Mereka baru beberapa minggu menikah. Arifin pun tak begitu mengenal Andriani karena Andriani merupakan pendatang dari desa lain. Keseharian kerja itu si pelaku itu sebagai buruh, Pak. Dalam buruh ya kadang kalau ada bangunan ya buruh bangunan, kadang kalau disuruh nyangkul juga nyangkul, terus ngerumput cari rumput lah buat pakan ternak. Untuk kesehariannya yang saya tahu itu baik-baik saja di masyarakat, karena di masyarakat sendiri juga dia mengikuti apa yang biasanya ada di masyarakat. Biasanya ada kerja bakti juga ikut, terus ada kalau bahasa Jawa geguyuban ya juga ikut itu. Cerita kekerasan dalam rumah tangga sepertinya tak pernah ada habisnya di dunia ini. Ada saja motifnya, mulai dari asmara hingga sakit hati. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam program Menyingkap Tabir. Sampai jumpa pekan depan.